Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 4A yang beranggotakan saya sendiri, Dimas Pangestu dengan NIM 2020012022 dan dua rekan saya, Imam Nur Hidayat dengan NIM 2020012006, Ivan Iflana dengan NIM 2020012020. Di sini kami akan menjelaskan proses tapping counter drill ulir dalam M12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Dimas Pangestu dengan NIM 2020012022. Di sini saya akan membahas tentang pengertian tapping dan jenis-jenis tap. Pengertian tapping. Tap adalah alat potong yang dapat digunakan untuk membuat ulir dengan baik secara manual maupun menggunakan mesin. Fungsi utama tap yaitu sebagai alat pembuat ulir, memperbaiki ulir yang sudah rusak, atau memperbesar lubang ulir. Jenis-jenis tap. Jenis-jenis tap itu sendiri terdiri dari yang pertama, tap tangan standar atau standar hand tap. Tap tangan standar memiliki bentuk seperti ulir atau sekrup. Tap tangan terdiri dari tangkai bulat, badan, dan chamfer. Pada bagian badan tap terdapat ulir-ulir pemotong, di mana pada bagian ujung badan tap dibuat tirus atau chamber dengan panjang chamber berkisar antara 1 sampai 10 ulir dan besarnya sudut chamber atau chamber angle bervariasi sesuai dengan jenis tap. Yang kedua, tap pipa atau pipe tap. Tap pipa digunakan untuk memotong ulir pada sambungan-sambungan dan alat-alat bantu pipa lainnya. Pada umumnya, pipa digunakan sebagai saluran untuk mengangkut cairan dan gas. Oleh karena itu, ulir-ulir yang dibuat pada sambungan-sambungan pipa harus memiliki suaian yang ketat untuk mencegah terjadinya kebocoran. Yang ketiga, tap ujung spiral atau spiral point tap. Tap ini memiliki bagian ujung dengan bentuk spiral dan sering disebut juga sebagai tap pistol atau gun tap. Tap ujung spiral biasanya memiliki 2 atau 3 galur atau flute. Dengan jumlah galur ini, maka tap memiliki lebih banyak ruang bebas untuk tatal. Yang keempat, tap galur spiral atau spiral flute tap. Tap jenis ini memiliki galur yang berbentuk spiral. Tap galur spiral dapat dibedakan menjadi tap galur spiral biasa dan tap galur spiral cepat. Tap galur spiral biasa memiliki sudut helix antara 25 derajat sampai 30 derajat yang cocok untuk mengangkut dan mengeluarkan tatal dari lubang buntu yang dalam pada benda kerja yang terbuat dari baja atau aluminium tangguh. Yang kelima, tap pulley atau pulley tap. Tap pulley digunakan untuk membuat ulir dalam pada hub pulley. Tap pulley mempunyai tangkai yang ekstra panjang yang dapat dipakai untuk mengetap tempat atau bagian yang tidak dapat dijangkau. Yang keenam, tap mur atau nut tap. Tap mur merupakan tap yang panjang yang memiliki tangkai berdiameter lebih kecil daripada ukuran bagian dalam ulir. Tap ini dirancang untuk mengetap mur dalam produksi yang besar, di mana tap mur mampu memotong ulir beberapa mur. Yang ketujuh, tap pembentuk ulir atau thread forming tap. Tap ini melakukan pembentukan dingin dengan mengerol ulir di tempatnya dengan cara memindahkan material benda kerja. Yang kedelapan, tap perbaikan ulir otomotif atau automotive thread restoring tap. Tap perbaikan ulir otomotif digunakan untuk memperbaiki ulir dalam yang rusak pada komponen-komponen otomotif tanpa terjadi pemotongan bawah atau undercutting pada ulir yang masih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Imam Nur Hidayat dengan NIM 2020012006. Di sini saya akan
membahas tentang alat-alat yang digunakan untuk melakukan proses tapping. Alat yang digunakan dalam proses tapping yaitu ada tap dan senai. Tap dan senai merupakan alat-alat yang digunakan untuk membuat ulir luar dan ulir dalam dengan menggunakan tangan. Yang pertama, tap digunakan untuk pembuatan ulir dalam, yaitu untuk pembuatan mur. 2. Senai digunakan untuk pembuatan ulir luar, yaitu untuk membuat baut. Peralatan tap pada umumnya terbuat dari baja karbon tinggi yang memiliki kualitas baik, yang disepuh keras dan dimudahkan. Adapun satu set tap terdiri umumnya dibuat dalam 3 perangkat tahapan, yaitu yang pertama ada tap konis atau starring, yaitu untuk pengetapan pada langkah awal. Yang kedua ada tap antara atau intermediate, yaitu untuk proses pengetapan pada tahap tengah atau antara. Yang kelima ada tap rata atau finishing, yaitu untuk pengetapan pada langkah akhir. Senai, sedangkan senai sendiri pada umumnya terbuat dari bahan baja cepat tinggi yang memiliki kualitas yang baik. Senai diperdagangkan dalam berbagai bentuk. Ada senai yang berbentuk bulat, bujur sangkar, senai yang dapat digeser, senai belah, dan senai yang mempunyai tingkat tangkai atau batang. Senai selain dapat digunakan untuk membuat baut, juga dapat pula digunakan untuk memperbaiki kerusakan ulir pada baut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ivan Iflana dengan NIM 20 2001 2020. Berikut ini adalah langkah-langkah membuat ulir dengan tap. 1. Bor benda kerja yang akan dibuat ulir dalam dengan ukuran lubang yang sesuai dengan tabel atau sesuai dengan perhitungan. 2. Countersink bagian atau lubang dengan diameter sedikit lebih besar daripada diameter nominal ulir. 3. Selanjutnya, benda kerja dipegang atau dijepit dengan kokoh menggunakan ragum dengan lubang berada dalam posisi yang tegak. 4. Pasang dan jepit. 5. Masukkan ujung tap ke dalam lubang pada benda kerja. Posisi tap harus tegak lurus terhadap benda kerja atau segaris dengan lubang. 6. Putar pemegang tap dengan menerapkan tekanan yang seimbang antara tangan kanan dan tangan kiri pada lengan pemegang tap. Pemutaran tap dilakukan 2 atau 3 kali dengan arah putaran ke arah jarum jam. Untuk membuat ulir kanan atau berlawanan, arah putaran jarum jam untuk membuat ulir kiri, dan gunakan minyak pemotong yang sesuai. 7. Lepaskan pemegang tap tanpa memegang posisi tap. Periksa posisi tap apakah segaris dengan lubang atau tegak lurus terhadap benda kerja dengan menggunakan penggaris siku. 8. Apabila kedudukan tap miring, maka dapat diperbaiki dengan cara melepaskan tap dari lubang. Lalu, mulai kembali pengetapan dengan memberikan sedikit tekanan pada satu tangan pemegang tap yang berlawanan sambil memutar pemegang tap. 9. Setelah tap mengencangkan material benda kerja dan kedudukan tap mantap di dalam lubang, janganlah memutar terus-menerus tap dalam arah yang sama, karena hal ini dapat membuat tap menjadi terjepit, bahkan tap bisa menjadi patah. 10. Periksalah ulir dalam yang telah dibuat dengan menggunakan baut yang ukurannya sesuai dengan ukuran ulir yang di tap.